Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 TPBK Institut Teknologi Kalimantan ingin menjelaskan hasil dari tugas besar yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap pengeluaran mahasiswa ITK. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Syalam Ali Wiradinata selaku dosen pengampu pengantar metode statistik TPBK yang telah memberikan tugas besar kepada kami. Dan adapun anggota kelompok yaitu Henry Triwijayanto dengan NIM 03191040. Yang kedua Ahmad Hussein dengan NIM 12191008 dari Teknik Industri. Yang ketiga Friska Syakinadel dengan NIM 12191032 dari Teknik Industri. Yang keempat ada Roid Kusuma Senogi dengan NIM 12191069 dari Prodi Teknik Industri. Yang terakhir ada Christopher Vicky Bara dengan NIM 13191008 dari Teknik Lingkungan. Adapun latar belakang dari tugas besar yang kami telah kerjakan antara lain pada saat ini kita sedang berhadapan dengan pandemi virus COVID-19 yang dimana pandemi ini pastinya akan mengakibatkan turunnya perekonomian atau pendapatan setiap keluarga sehingga menyebabkan perubahan pengeluaran setiap mahasiswa sebelum pandemi virus COVID-19 dan saat pandemi virus COVID-19. Dengan demikian, kami akan membahasnya lebih mendalam dengan uji hipotesis rata-rata karena pengeluaran setiap mahasiswa dalam masa pandemi dan sebelum pandemi pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengambilan sampel yang digunakan untuk menaksir parameter suatu populasi. Untuk mendapatkan sampel yang mewakili populasi, diperlukan suatu teknik pengambilan sampel yang tepat dan sesuai dengan keadaan populasi. Oleh karena itu, kami menggunakan teknik sampling. Rumusan masalah. Pertama, mengetahui jumlah pengeluaran mahasiswa ITK sebelum dan saat COVID-19. Kedua, bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap besarnya jumlah pengeluaran mahasiswa ITK. Ketiga, bagaimana cara pengumpulan data mengenai pengeluaran mahasiswa ITK. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah pengeluaran mahasiswa ITK sebelum dan saat COVID-19. Kedua, untuk mengumpulkan data mengenai pengeluaran mahasiswa ITK. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengumpulkan pengaruh COVID-19 terhadap besarnya jumlah pengeluaran mahasiswa ITK. Kami menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah teknik sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Margono 2004. Teknik sampling yang kami gunakan adalah stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. Dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya heterogen atau tidak sejenis. Magdon dan Hadi 2004. Yang kedua adalah statistika deskriptif, merupakan bidang statistik yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data secara sederhana, dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan atau karakteristik populasi yang dikaji. Alat yang digunakan biasanya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, peta, gambar, dan lain-lain. Hasil perhitungan analisis yang dapat dihadirkan yaitu proporsi, modus, median, mean, variasi, dan standar deviasi. Yang ketiga adalah statistika inferensia. Statistika inferensia adalah sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induknya atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Perbedaan daripada statistika deskriptif dan statistika inferensia yaitu statistik deskriptif hanya terbatas pada menyajikan data bentuk tabel, diagram, grafis, dan besaran lain. Sedangkan statistik inferensial selain mencakup statistik deskriptif juga mampu dipakai untuk melakukan estimasi dan penarikan kesimpulan terhadap populasi dari sampelnya. Untuk sampai pada penarikan kesimpulan statistik inferensia,
melalui tahap uji hipotesis dan uji statistika. Berikut ini merupakan metode kerja dari tugas besar yang kami lakukan. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kami mulai pada hari Rabu 22 April 2020 via grup WhatsApp. Adapun target responden kami yaitu mahasiswa ITK angkatan 2017, 2018, dan 2019. Kami melakukan kuesioner melalui Google Form. Berikut populasi dan sampel penelitian. Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2017, 2018, dan 2019 yang terdiri dari 14 program studi. Berikut ini adalah jumlah mahasiswa. Dari program studi fisika berjumlah 25 mahasiswa dan jumlah sampel 2. Program studi matematika jumlah mahasiswa 28 dan jumlah sampel 2. Program studi teknik mesin jumlah mahasiswa 74, jumlah sampel 17. Program studi teknik elektro, jumlah mahasiswa 82, jumlah sampel 3. Program studi teknik kimia, jumlah mahasiswa 83, jumlah sampel 1. Teknik material dan metalurgi, jumlah mahasiswa 54, jumlah sampel 10. Teknik sipil, jumlah mahasiswa 78, jumlah sampel 12. Program studi perencanaan wilayah dan kota, jumlah mahasiswa 78, jumlah sampel 5. Program studi teknik perkapalan, jumlah mahasiswa 67, jumlah sampel 6. Program studi sistem informasi, jumlah mahasiswa 86, jumlah sampel 5. Program studi informatika, jumlah mahasiswa 70, jumlah sampel 4. Program studi teknik industri, jumlah mahasiswa 78, jumlah sampel 25. Program studi teknik lingkungan, jumlah mahasiswa 64, jumlah sampel 20. Dan program studi teknik kelautan, jumlah mahasiswa 39, jumlah sampel 4. Maka jumlah seluruh mahasiswa adalah 906. Dan jumlah seluruh sampel yang kami dapat adalah 116. Rata-rata. Rata-rata adalah jumlah data per banyaknya data. Modus adalah data yang paling sering muncul. Median adalah nilai tengah dibagi dengan kuartil 2. Interquartile range adalah kuartil 3 dikurang kuartil 1. Statistika inferensia, uji hipotesis 1 rata-rata. Z sama dengan X bar min mu 0 per standar deviasi dibagi akar dari N atau akar dari jumlah XI min X bar kuadrat per N min 1. Berikut ini adalah diagram lingkaran dari responden yang kami dapat dari Google Form. Tahapan penelitian. Adapun tahapan penelitian yang pertama pembuatan kuesioner dengan Google Form. Jadi, kami membuat kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan mengenai pengeluaran mahasiswa ITK sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Bagikan tugas atau plottingan pada anggota kelompok untuk mencari data. Dengan cara menyebar kuesioner di grup-grup sosial media dan personal chat ke sampel. Jadi, untuk mengumpulkan sampelnya, kita harus memberikan link dari Google Form tersebut. Kami melakukan diskusi kelompok mengenai pengolahan data. Di situ kami melakukan perhitungan data, lalu yang terakhir pengolahan data statistik, deskriptif, dan inferensia. Statistika deskriptif. Dengan mengumpulkan data yang telah dilakukan pada masing-masing prodi, dapat digunakan untuk pengolahan data. Dalam hal ini terdapat dua bagian, yaitu sebelum pandemi dan saat pandemi COVID-19 berlangsung. Berikut ini adalah nilai min, median, modus, varian, standar deviasi, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Di sini kami dapat min atau rata-rata yang kami dapat yaitu 1172 dan median 974,638, modusnya yaitu 813, variansinya itu 67,189046, standar deviasinya 8,19689,246, dan kuartil 1 kami dapat 703,086, kuartil 2 974,638, kuartil 3 1009,429. Di sini hasil perhitungan saat pandemi. Kami mendapat min atau rata-ratanya 837,8095, mediannya 702,113, modusnya 658, variansinya 47,47906,
standar deviasi 6,89, kuartil 1-nya 448,081, kuartil 2-nya 702,113, kuartil 3-nya 956,145. Lalu statistika inferensia. Dari hasil yang telah kami dapat, maka kami menggunakan statistika inferensia untuk menganalisis sejauh mana kesamaan antara hasil yang kami peroleh dari sampel ini dengan hasil yang akan didapat secara keseluruhan. Dari kedua tabel di atas, maka N sama dengan 63, rata-rata 1 yaitu 1172,0317, rata-rata 2 837,8095, standar deviasi yang pertama 8,2 dan standar deviasi yang kedua 6,9. A yaitu 5% dan ZH 1,35019. Maka ZH kurang dari 1,645. Adapun kesimpulan yang kami dapat yaitu yang pertama, jadi data yang kami dapatkan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengeluaran mahasiswa sebelum dan saat COVID-19, di mana sebelum pandemi ini terjadi mahasiswa memiliki pengeluaran lebih banyak dibandingkan saat pandemi berlangsung. Kedua, pengumpulan data kami lakukan secara online atau daring dengan menggunakan salah satu platform Google yaitu Google Form. Ketiga, pandemi ini sangat berpengaruh terhadap pengeluaran pada mahasiswa yang biasanya banyak pengeluaran untuk makan dan untuk kebutuhan sehari-hari di kos menjadi berkurang. Ya, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.